Nah, terkait dengan klaim tentang yang disebut sebagai Alkitab Kanon oleh Biblikos, itu adalah sebuah klaim yang sebenarnya secara Alkitab sendiri dinyatakan sebagai ahistoris. Kenapa? Begini, Petrus itu menyatakan dalam suratnya bahwa ajaran-ajaran Paulus yang ditulis tentu melalui surat-surat Paulus itu begitu berat, membingungkan, sehingga menjadi sandungan bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana seorang Petrus bisa tahu isi suratnya Paulus yang dikirim ke Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, lalu Tesalonika, kepada Timotius, kepada Titus? Dari mana dia tahu? Sederhana sekali, karena surat-surat Paulus itu memang kemudian disalin dan diedarkan ke berbagai jemaat yang ada. Dalam hal ini adalah katakanlah pentarki itu, 5 kepatriarkan, yaitu ke wilayah Alexandria, ke wilayah Roma, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioquia. Ada 5 kan? Nah, jadi satu surat, misalnya surat Korintus begitu, 1 Korintus, beredar di 5 tempat. Lalu apakah surat itu difotokopi? Ya tidak ada. Atau apakah di broadcast, copy paste broadcast? Juga tidak. Maka tentu surat itu disalin. Nah, proses penyalinan ini yang kadang-kadang ada perbedaan. Maka para scholar, para teolog, para ahli itu menggunakan istilah uh, variasi, bukan kesalahan. Kenapa? Katakanlah teks yang diterima di Kartago dan wilayah Afrika Utara itu di Hippo gitu kan ya, yang dipakai oleh Agustinus. Katakanlah mereka punya satu buku tersendiri. Pertanyaan sederhana, apakah buku ini kodek yang waktu Kartago melakukan konsili atau konsili Kartago ini, apakah ada satu yang seperti ini? Seandainya ada, apakah sudah dicocokin dengan wilayah yang lain? Sebagai wilayah dari patriark kewilayahan Barat Roma, apakah juga seluruh wilayah itu memakai kitab yang sama atau kodek yang sama? Apalagi dibandingkan dengan yang 4 wilayah patriark lain. Nah, di sini kita harus jujur bahwa perbedaan-perbedaan itu mungkin ada, tapi bukan perbedaan yang signifikan. Dalam pengertian, misalnya persoalan apakah Yesus bangkit dan dibangkitkan dan sebagainya. Itu semua bisa dijawab dengan doktrin teologi sistematika yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, hanya karena jiper dianggap oleh orang-orang katakanlah dari yang tidak setuju dengan Kristenan lalu menyerang melalui kitabnya, oh Yesus kalau Tuhan kok dibangkitkan, lalu kita merasa gelisah, lalu mencari tulisan yang mungkin sudah diedit, disesuaikan sehingga seluruh kata pasif dalam kebangkitan di istilahnya middle kan begitu. Dibuat Yesus bangkit membangkitkan dirinya sendiri. Bagi saya ya itu silakan aja. Cuma persoalannya kita menjadi tidak jujur. Apalagi kemudian dengan menyalahkan ribuan salinan teks yang lain. Nah, ini jadi persoalan. Jadi sebenarnya klaim-klaim terhadap uh, kanonisasi Alkitab, jadi atau lebih tepatnya sebenarnya Alkitab kanon ini adalah sebuah klaim yang tidak berdasar, klaim yang kosong, yang sebenarnya boleh dibilang membuat jemaat akan ikut menikmati, ikut terjebak di dalam sebuah euforia bahwa ditemukan kitab baru yang asli. Nah, ini adalah kesalahan secara akademis. Kenapa? Karena ya saya sudah ngomong berkali-kali ya, apakah tiba-tiba setelah katakanlah 500 tahun lah kalau dia selalu ngitungnya dari Protestan itu, tiba-tiba muncul satu jagoan lalu membawa kitab suci dari barat begitu misalnya. Hippo kan di wilayah barat ya. Tentu kita harus pertanyakan. Cuma sayangnya kan begitu, saya mencoba mempertanyakan baik-baik.
Tapi ternyata ya yang ditanya baper. Kenapa? Karena tidak ada jawaban. Karena tidak berdasar. Itu klaim-klaim yang tidak layak dilakukan. Klaim seperti orang nggak ikut asuransi tapi masuk klaim ke kantor asuransi. Saya mau mengklaim. Ya klaimnya ditolak. Dasarnya apa? Nggak ada. Nah kehidupan kekristenan itu mulailah harus dimulai dengan sebuah kejujuran bahwa tidak ada teks asli. Nggak ada itu yang inerran. Terlalu bodoh kalau mengatakan ini Alkitab paling benar. Kenapa? Nggak ada otograf, teks asli nggak ada. Oh, dibenarkan oleh gereja. Gereja yang mana? Apa orang mau nih? Ada satu wilayah, katakanlah saksi Yehova yang mengatakan, ini gua paling benar. Apa kita terima? Ya benar menurut mereka. Jadi kita melihat bahwa variasi teks itu bukan persoalan karena kita harus menyelam, berenang di samudera firman Tuhan ini, mempelajari kata demi kata, apalagi Yunani Koine ini kan bukan hal yang mudah karena uh, tidak dipakai sekarang, sehingga orang harus sungguh-sungguh mengerti apa yang ditulis di dalam teks asli. Nah perhatikan, teks asli ya dalam hal ini adalah di dalam bahasa Yunani yang juga merupakan salinan demi salinan demi salinan, gitu ya. Istilah teks asli itu bukan penulis dari itu namanya otograf. Tapi teks asli dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam berbagai versi ini, kalau nggak salah ada 300 versi, ke 700 versi seluruh dunia di dalam uh, 3.000 bahasa. Nah, itu teks-teks itu yang kemudian dikumpulkan, kemudian diterjemahkan di dalam berbagai versinya masing-masing. Nah, saya melihat bahwa dari institusi ASASI namanya, Asosiasi Apologetik itu sudah membuat seminar oleh para dewa begitulah ya, para dokter di sana. Anda yang minat boleh ikuti itu dari linknya Bang Abe, Albert Tumampok. Ya kemarin membuat satu live untuk membahas ini semua. Tetapi sebagai orang awam, coba pikirkan baik-baik, bagaimanakah satu surat, atau jangankan surat, Injil lah katakanlah. Matius itu bisa berada di berbagai tempat, bagaimana caranya? Tentu melalui penyalinan. Dan penyalinan bisa salah? Ya mungkin. Tetapi kesalahan itu seharusnya tidak menjadi satu kegelisahan yang membuat kita melakukan segala cara untuk menutupi kegelisahan kita. Henokok dari Bandar Lampung.